ya. Jadi mungkin juga nggak lama-lama. Jadi seperti sudah tentunya kalian sudah ketahui ya, atau sudah kenal lah apa sih itu fungsi ya. Jadi fungsi itu kan sebenarnya potongan program ya, potongan program kecil. Jadi dia dibuat khusus untuk melakukan tugas secara spesifik ya, sesuai dengan fungsi utamanya. Nah, jadi di sini penggunaan fungsi adalah agar membuat suatu program itu menjadi lebih efisien. Nah, jadi kenapa kita membuat fungsi, membuat suatu program dengan menggunakan metode fungsi, ya. Dengan adanya fungsi itu kita bisa memanggil kapanpun program tersebut. Jadi ketika kita ingin membuat program dengan tugas yang sama, kita tidak usah menulis ulang program tersebut. Jadi kita tinggal panggil aja fungsinya ya. Jadi kita bisa menggunakannya berkali-kali. Nah, jadi pada Python sendiri fungsi di sini didefinisikan dengan def ya, dengan statement def. Nah, jadi di sini dijelaskan fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Nah, ini jadi kelebihannya dengan kita membuat program dalam bentuk suatu fungsi, ketika kita membutuhkan proses tersebut, kita tidak perlu menulis ulang programnya, ya. Jadi kita tinggal panggil aja fungsi tersebut. Nah, contohnya misalnya kita membuat program menghitung luas persegi, ya. Nah, kalau kita membuat dia dalam bentuk program, nanti di saat lain kita membuat program lagi, nah di situ dibutuhkan proses yang sama, kita harus menulis ulang program tersebut ya. Nah, dengan adanya fungsi, dengan kita membuat dalam bentuk fungsi, kita tidak perlu menulis ulang program tersebut. Jadi kita tinggal panggil aja fungsi penghitung luas persegi. Ya. Bisa menerima parameter, bisa mengembalikan nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen, ya. Jadi di sini parameter itu apa? Parameter itu adalah suatu nilai yang nantinya akan diolah dalam fungsi tersebut, ya. Jadi, di sini sifatnya parameter adalah opsional. Jadi kalau ada, maka nilai tersebut akan diolah dalam fungsi. Tapi kalau tidak ada, maka yang akan diolah adalah nilai default yang terdapat di dalam fungsinya. Ya. Kemudian ada juga fungsi yang bisa mengembalikan suatu nilai. Artinya di sini dia setelah menyelesaikan tugasnya, maka dia akan mengirim balik nilai yang dihasilkan kepada si pemanggil fungsi tersebut. Ya. Nah, itu berarti dia mengembalikan suatu nilai. Jadi mengembalikan suatu nilai itu artinya dia mengirim balik hasil proses dari fungsi tersebut. Dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Ini dia, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kapanpun kita membutuhkan fungsi tersebut, kita bisa tinggal panggil saja. Jadi kita tidak perlu menuliskan secara berulang program yang sama. Jadi program menjadi lebih pendek ya, lebih efisien, lebih pendek. Kalaupun ada nanti update atau pembaharuan terhadap program tersebut, kita tidak perlu mencari
di mana saja program ini digunakan, ya. Tapi kita cukup langsung mengupdate ke satu titik, yaitu ke fungsi tersebut. Dengan begitu otomatis semua bagian program yang menggunakan fungsi tersebut ikut terupdate, ya. Nah, dengan fungsi ini kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Tadi ya. Juga fungsi akan membuat kode program menjadi lebih reusable dan lebih terstruktur. Reusable itu tadi artinya kita dapat menggunakan kembali ya kapanpun fungsi tersebut dibutuhkan. Jadi penggunaannya itu dapat berkali-kali. Tidak perlu menuliskan ulang program yang sama. Nah, di sini untuk membuat atau mendefinisikan suatu fungsi di dalam Python kita menggunakan bentuk def, ya. Jadi def diikuti. Tadi saya maaf ya. Saya buka masker aja ya. Maaf dan berembun kacamatanya. Nah, jadi di sini kita untuk membuat fungsi dalam Python kita bisa gunakan fungsi def ya atau statement def, diikuti nama fungsinya, kemudian parameter ya, parameter di sini selalu diapit oleh tanda kurung ya. Kemudian titik 2, nah di bawahnya baru merupakan block statementnya ya. Nah di sini kita tempat menuliskan programnya, potongan programnya. Nah, untuk yang perlu diingat di sini dalam menuliskan block statement harus ada indentasi ya. Jadi karena kan di sini statement ini merupakan bagian dari fungsi ya. Jadi perlu diingat harus ada indentasinya. Indentasi ya. Nah, di sini penjelasannya apa saja nih? Kata kunci def menjadi pertanda bahwa blok kode program tersebut adalah fungsi. Jadi dalam Python kalau ada kata def, ada statement def, maka ini menandakan bahwa ini adalah block statement fungsi. Kemudian nama yang kedua di sini adalah nama fungsi, parameter. Nah, ini nilai yang akan diolah di dalam fungsi ya. Nah, ini block statementnya. Kemudian contohnya nih. Contohnya def halo dunia. Nah, berarti di sini menandakan bahwa ini adalah sebuah fungsi. Ya, ini apa? Ini nama fungsinya, ya, nama fungsinya. Ini parameternya kosong, artinya berarti dia di sini tidak membawa nilai parameter. Nah, ini statementnya, block statementnya. Apa block statementnya? Yaitu print halo Python, halo dunia. Ya, ini ada indentnya, ya, indentasi. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya kita tinggal panggil nama fungsinya saja nih. Nama fungsinya diikuti kurung buka kurung tutup parameternya. Kalau memang dia kosong ya sudah berarti kita kosongkan di sini parameternya. Jadi kapanpun kita panggil fungsi tersebut maka dia akan menjalankan tugasnya. Apa tugasnya? Menampilkan ini kalimat ini. Didapat dari mana? Didapat dari statement ini print ya. Nah, jadi setiap kali kita panggil halo dunia ya nama fungsi, maka dia akan menjalankan statement ini sehingga akan ditampilkan outputnya ini. Ya. Nah, kalau di sini berarti kita panggil berkali-kali nih. Ya, kita panggil 3 kali, maka dia akan menghasilkan output 3 kali pula. Ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan berulang print ya sebanyak 3 kali. Kita tinggal panggil saja fungsinya. Kemudian sini fungsi dengan argumen atau parameter. Nah, ini contoh yang sebuah fungsi yang tidak mempunyai sebuah